Kesatria, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman yang merayakan dan melaksanakannya ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini gue mau bahas tentang istilah-istilah yang ada dalam action figuran. Ya mungkin video ini semoga juga bermanfaat buat para kolektor yang baru mulai keracunan, baru mulai nyicip-nyicip beli 1, 2 figur, 3 figur, lama-lama jadi banyak. Karena pas awal-awal gue ngoleksi, gue juga agak lumayan nemuin kesulitan dalam istilah-istilah ini ya. Ada beberapa istilah yang gue nggak paham dan akhirnya ngaruh ke kepuasan gue dalam membeli barang. Kita mulai ya. Nomor 1 adalah MIB. MIB itu adalah mint in box guys. Mint itu suatu item yang terlihat seperti baru. Itu yang dikeluarkan oleh pabrik. Jadi dia tidak memiliki cacat apapun ya. Kecuali mungkin ada bawaan cacat dari produksi, cacat dari pabriknya. Arti kasar mint ini sendiri adalah 100% perfect condition. Jadi kita semua sepakat kalau mint itu adalah dia bener-bener barangnya itu action figurnya belum keluar dari box sama sekali dan masih dalam keadaan bener-bener fresh from the oven dari pabrik. Sorry, Luffy gue jatuh. Salah fokus takutnya. MIB ini nggak menutup kemungkinan boxnya itu cacat guys. Jadi kalau misalkan kalian suka nemuin box yang penyok, ada robek sedikit, pokoknya nggak mulus, biasanya itu kalau terjadi seller itu bakal nyebutnya kondisinya sebagai MIB. Boxnya doang yang penyok, tapi dalamnya bener-bener baru, memang belum pernah dibuka. Nah jadi kalau misalkan kalian beli dari seller yang bilang MIB tapi boxnya penyok, kalian jangan marah-marah dulu ya. Gan, ini kenapa bisa begini penyoknya? Ya itu karena si sellernya udah bilang ini MIB. Itu lazim terjadi. Terus bro, gimana caranya biar kita bisa tahu kalau itu emang cacatnya bawaan dari pabrik bukan dari seller atau segala macam? Ya itu sebenarnya tergantung kejujuran si seller sih ya. Kalau misalkan memang sellernya bohong ya kalian kena tipu. Makanya pastiin dalam dunia action figure pun kalian disarankan untuk beli barang dari recommended seller atau seller terpercaya. Yang kedua lanjut, ini MISB. MISB itu apa? Kepanjangan dari mint in sealed box. Sealed ya, artinya dia masih tersegel. Nah ini grade-nya itu lebih tinggi dari MIB guys, baik figurnya maupun boxnya. Jadi kalau misalkan ada seller yang bilang kondisi MISB mulus perfect, kalau dia berani ngomong gitu artinya memang boxnya pun juga mulus sampai dalam-dalamnya ya. Next, ada yang namanya MOC, mint on card. Ini sebenarnya hampir sama sih dengan MIB, cuman dia istilahnya aja. Action figure tuh ada yang card, ada yang box. Ini box contohnya. Boom. Ini Hot Toys box, Hot Toys Hawkeye. Nah ini yang namanya MISB guys, karena apa? Bener-bener masih kesegel, belum pernah gue buka sama sekali. Nah kalau MOC itu ini udah keluar sih ya. Contoh kartnya aja nih, kartnya seperti ini bentuk boxnya. Jadi orang mengatakan MOC kalau biasanya mainan yang dijual bentuknya boxnya yang ada blister-blister gini atau kertas mika lah ya. Lanjut, loose. LOOSE, loose. Ini lazim banget kalian denger pasti nantinya, karena biasanya banyak seller yang menjual barangnya itu udah nggak pakai boxnya lagi. So loose itu artinya barangnya action figurnya dijual kondisinya tanpa box. Kayak misalkan tadi ini si Taskmaster Marvel Legend, si sellernya ngejual Taskmasternya aja, boxnya nggak pakai box. Itu namanya loose guys. Jadi bisa dibilang itu batangan lah, ketengan kalau rokok. Kalau misalkan kalian beli handphone, HP gitu di toko-toko handphone di ITC, nah biasanya kalian cuma beli handphonenya aja diplastikin gitu kan ya, nggak pakai boxnya. Jadi bisa dibilang kepuasannya mungkin agak beda, cuman biasanya kolektor membeli loose ini sebagai alternatif kalau dia lagi nggak ada budget. Karena biasanya kolektor itu di Indonesia box itu penting banget buat mereka. Jadi pilihan, kalau misalkan kalian mau beli yang ada boxnya, silakan beli yang MIB atau MISB atau second mungkin, tapi masih ada boxnya. Tapi kalau misalkan nggak masalah lah sama boxnya, atau juga naruh boxnya nggak punya space, nah biasanya barang loose itu bisa jadi option alternatif. Next ada yang namanya BIB. BIB ini singkatan dari back in box. Seperti namanya back in box artinya kembali ke box. Udah pernah dibuka, udah pernah dimainin dan dia dibalikin lagi ke box untuk dijual. So kalau kalian nemuin seller yang ngejual mainannya dengan kondisi BIB, ini artinya barangnya second dan harganya udah pasti lebih murah daripada yang MISB ya. Next ada lagi yang namanya recast. Recast itu artinya ini mainan yang di recast, yang dibuat lagi. Jadi maksudnya dia dibikin ulang berdasarkan sebuah figur aslinya. Tapi proses pembuatan ulangnya ini bukan dari si company-nya tersebut, bukan dari produsen aslinya. Jadi artinya
mainan ini diproduksi berdasarkan cetakan mold ya, kayak headsculpt semua kan ada moldnya. Moldnya itu memang dari perusahaan asli lah. Cuman yang melakukan cetak ulangnya itu bukan si perusahaannya itu lagi. So, figur Rikes itu benar-benar mirip sama produk aslinya ya. Karena bisa dibilang semua teknologi dan semua sarananya, moldnya segala macam berdasarkan dari perusahaan yang sama. Cuman yang namanya niru Rikes itu nggak semua bisa perfect kayak si aslinya. Nah, kalau Rikes tuh biasa dia nggak punya packaging yang proper. Jadi kayak cuma dijual dalam plastik. Dan biasanya dia nggak nyantumin merek. Jadi walaupun dia ada boxnya, dia biasa jarang nyantumin merek. Nah, ini ada contoh guys, figur Rikes ya. Nah, ini gue punya Baby Groot versi Rikes. Ini gue yakin dan percaya 100% kalau yang bikin ini adalah mantan pegawai Hot Toys. Just for info, Hot Toys juga ada ngeluarin ini kan Baby Groot ya dari Guardians of the Galaxy Volume 2. Harganya lumayan lah, 3 komaan, nggak tahu sekarang. Pokoknya dulu segituan. Nah, ini keluar lagi Rikesnya bener-bener sama, tangannya buntung ya. Bener-bener mirip banget dari mukanya ya. Itu kalau gue nggak punya sih Hot Toys ya, cuman kalau kalian lihat di internet itu bener-bener gak ada beda, ini mirip banget ekspresinya, mukanya, paintingnya, bahkan sampai moldnya, cetakannya ini gue yakin cetakannya dari Hot Toys. Cuman memang yang namanya Rikes kualitas nggak akan bisa sama dengan aslinya. Makanya nih tangannya pas gue lagi main-main copot guys, copot, cuma bisa gue tempel di doang. Dan ini dia nggak nyantumin merek sama sekali. Kalau kalian lihat box ya, ini bener-bener cuma tulisannya Groot, Guardians of the Galaxy, oke. Dan unofficial tulisannya, fontnya. Nggak ada logo Guardians of the Galaxy, fotonya doang yang ada. Dan tidak ada merek mainannya. Logo mainannya pun, logo si produknya pun juga nggak ada di sini. Tapi ini gue dapat di marketplace, dicantuminnya Hok-Hoi Baby Groot. Nah itu. Nah harganya hanya Rp500.000. Ya itulah namanya Rikes ya. Next, bootleg. BOOTLEG, bootleg. Nah, bootleg itu tuh bisa dibilang kalau secara harfiah artinya itu palsu. Nggak bisa disebut palsu juga guys sepenuhnya, karena dia bikin aja itu barang, tapi tanpa perizinan, tanpa lisensi itu. Bisa aja dia bikin dengan teknologi yang canggih juga, yang bagus juga kualitasnya. Nah, gue punya contoh figur bootleg itu bisa dibilang Empire Toys ya. Sebenarnya Empire Toys ini nggak bisa dibilang palsu, karena emang merek Empire Toys ini selalu mengeluarkan produk asli, ori. Hanya saja, barang mainan action figure yang dia bikin adalah si Iron Man tanpa lisensi. So, kalau kalian bisa lihat figur-figur seperti Empire Toys, boxnya, kadang font type Iron Man itu nggak official dari font type Iron Man-nya Marvel ya, MCU ya. Dan biasanya dia nggak ada copyright atau logo dari si company tersebut seperti Marvel, nggak ada, karena memang dia nggak beli lisensi sah dari Marvel. Nah ini gue juga nggak tahu ya kenapa dia bisa melanglang buana dengan bebas gitu ya ngejual padahal nggak beli lisensi, nggak kena copyright atau apa. Gue rasa mungkin ada mafianya kali ya. But guys, win-win solution sebenarnya dengan produk seperti ini, karena jujur gue pun juga ngoleksi. Ini seperti kalian lihat di belakang nih, Iron Man ini bukan Hot Toys guys, ini Empire Toys dan Crazy Toys. Jadi untuk roda perekonomian sebenarnya produk bootleg ini sangat mendorong ya, mendongkrak. Jadi kita nggak bisa nyalain dia juga. Ada beberapa kalangan kolektor yang suka Hot Toys tapi nggak punya budget kan, banyak banget. Salah satunya gue kadang juga kalau nggak punya budget buat beli Hot Toys, tapi gue kepengen banget, gue cari yang kayak gitu-gitu bootleg, dan kebanyakan Empire Toys dan Crazy Toys ini menyajikannya. Next ada yang namanya KW. Nah baru nih, KW itu ya emang patut dibilang palsu lah ya. Artinya memang dari dalam diri itu niatnya memang ingin memasukkan produk tertentu. Jadi mulai dari barangnya sampai packagingnya itu biasanya dibikin mendekati yang ori. Dan biasanya bandelnya KW ini dia tetap nyantumin label, logo, semua yang sesuai dengan aslinya. Kalau misalkan kayak Empire Toys dan Hok-Hoi tadi kan ya fair-fairan, dia emang nggak ori dengan produk yang dia tiru, maksudnya dia bootleg, Rikes, jadi dia memang nggak nyantumin lisensi segala macam, unofficial lah. Nah kalau KW ini biasanya plek bener-bener dimiripin guys. Nah ini gue punya salah satu contoh figur KW guys, ini John Wick Chapter 2 dari Mafex. Dia bener-bener ada logonya Maf ya, terus ada official tulisannya John Wick 2, ini judul officialnya ya, terus ada foto aslinya ya, semua boxnya dia tiru persis sampai belakangnya tuh, karena memang lu lihat nih tampilannya semuanya John Wick-nya bagus ya, tapi begitu lu buka nih kelihatan banget KW guys. Mukanya beda dengan aslinya ya.
dan harganya juga di pasaran jauh banget dengan yang asli. Ini murah banget. Next ada Chogokin. Chogokin itu adalah action figure yang sebagian besar part dan aksesorisnya itu terbuat dari bahan metal. Jadi kalau misalkan kalian lihat figur yang rata-rata terbuat dari metal, bahannya besi berat, itu biasanya orang sebutnya Chogokin. Nah, temannya Chogokin diecast. Kalau diecast ini model mainannya itu menggunakan metode die casting. Die casting itu tuh kayak dilelehin gitu logamnya, metalnya, terus dituang ke cetakan yang moldnya. Biasa diecast tuh kayak Hot Wheels mobil nih. Jadi ada cetakan mobilnya, dia lelehin logamnya, dia masukin ke cetakan itu sehingga jadi si mobil itu. Ada juga figur yang kita sebut diecast tuh dia ada kandungan plastiknya juga. Kayak kita temuin di Hot Toys lah. Banyak Hot Toys Iron Man itu walaupun bilangnya diecast, tetap ada part figur yang terbuat dari plastik ya. Sebenarnya agak sama dengan Chogokin ya. Cuman Chogokin itu biasanya kita temuin di produk-produk seperti Bandai Gundam, Gunpla kayak gitu. Oke lah, kira-kira itu aja guys. Sebenarnya masih banyak lagi sih istilah-istilahnya. Cuman ini yang gue kasih tahu yang lazim aja, yang bener-bener sering diomongin dan sering kepake istilahnya dalam dunia perfiguran. Dan kalau misalkan kalian juga mau nambahin, ada istilah ini lagi, boleh silahkan komen guys. Karena gue pun juga masih nggak jago-jago amat soal istilah. Banyak juga mungkin yang belum gue ngerti. Jadi kalau misalkan kalian mau berkontribusi untuk kasih tahu istilah-istilah apa lagi yang ada, boleh silahkan leave komen. Siapa tahu nanti gue bakal syuting jadi video part 2 nih istilahnya ya. Oke, so kira-kira video ini kalau kalian suka, semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Selamat mengoleksi buat yang baru mulai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys. Thanks for watching, happy collecting, and have a great day. Bye.